لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh beruntung jikalau hidup yang cuma sekali dan sebentar ini kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Sesudah rukun iman, syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Apalagi sekarang kita dengar yang wafat begitu banyak, orang-orang yang kita kenal, yang dekat, dan sangat boleh jadi kita pun akan mendapat giliran untuk pulang. Oleh karena itulah, segera niatkan untuk bisa berangkat haji. Dan bagi yang mampu, ayo mulai mendaftar. Allah melihat kita bersungguh-sungguh mendaftarkan diri. Daripada membeli barang-barang yang tidak bisa dibawa ke akhirat nanti, lebih baik uangnya kita daftarkan sehingga kita dicatatkan sudah berniat dan sudah berikhtiar. Berangkat atau tidak itu adalah ketentuan Allah. Tetapi jikalau sudah menyempurnakan niat dan ikhtiar, tentu berbeda perhitungan kita di sisi Allah ketika ajal menjemput. Mudah-mudahan penyemangat ini membuat kita lebih semangat untuk menyempurnakan. Tidak ada lagi hutang andai kata kita sudah diberi kemampuan oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita semua menjadi haji hajah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ada namanya huruf lin atau huruf lain, ucapan orang Kuncen pede, kuncen pede. Kuncen pede. Gigitan buaya lagi. Anzalahu ala qalbika wa idza qila lahum aminu. Udah mulai konsisten ya. Ini luar biasa yang menciptakan. Akhlak itu apa? Akhlak itu respon spontan secara sederhananya. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak kita, lihat ketika ada suatu kejadian, respon spontan kita seperti apa. Orang yang akhlaknya baik dalam kesenangan maupun kesusahan, kalau dia melakukan sesuatu, respon yang tanpa dipikir lama-lama, dia langsung melakukan sesuatu yang baik. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. محمد نبينا بنور هدينا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkah buat kita semua. Insya Allah semua yang menyimak lewat YouTube, lewat Facebook, lewat IG, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah di tengah-tengah suasana pandemi yang belum sepenuhnya hilang ya, sudah mulai menurun, tapi alhamdulillah semoga terus membaik dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita bersilaturahmi sama-sama dan kita akan berbincang-bincang, berdialog banyak tentang haji. Nah, dialog kita ini akan dipandu langsung oleh Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ini bagian marketing dari MK Travel ya. Kita langsung saja serahkan ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu para follower MK Travel ya, para alumni, para pengikut di sosial media, dan juga termasuk followernya AA Gim, khususnya di sosial media AA, baik di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Malam ini spesial tayangan dari MK Travel. Kami hadir untuk pemirsa bersama salah satu narasumber, bukan narasumber sebenarnya ya. Ini adalah teman kita semua, salah satu sahabat haji MK Travel yang pernah berhaji di tahun 2018. Nah, di spesial tayangan minggu malam ini adalah kita akan memetik hikmah bersama Ustadz Mulyadi juga yang akan berbincang atau ngobrol sih Ustadz. Ini adalah obrolan yang penuh inspirasi insya Allah. Ketika seorang hamba Allah gitu berniat mendaftar haji, ternyata tidak semudah yang dipikirkan gitu. Tapi juga ada kisah yang seru di belakangnya. Nah, ini saya perkenalkan di sini Ustadz. Ustadz juga udah kenal sebenarnya karena pernah haji bersama di tahun 2018. Masya Allah, pembimbing. Baik. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang bersama Mbak Sri Utami Herman, itu nama lengkapnya. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mulyadi, Mbak Dewi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih karena sudah diundang menjadi bagian di MK Travel malam ini, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Sri. Mbak Sri ini aslinya Indramayu teman-teman. Ya betul ya Mbak ya? Betul. Betul. Saya kenalkan dulu secara singkat. Jadi Mbak Sri ini adalah sahabat MK Travel yang sudah pernah berhaji di tahun 2018 yang lalu ya, bersama Ustadz Mulyadi juga gitu ya. Alhamdulillah bersama saya juga dan beliau aslinya dari Indramayu. Jadi waktu itu daftar, tapi daftarnya online ya Mbak ya? Iya, daftar online. Ya, jadi dari Indramayu dan beliau ini adalah pengusaha. Pengusaha, kalau saya tanya pengusaha apa, pasti jawabannya banyak. Tapi salah satunya adalah SPBU gitu di Indramayu. Nah, di sini kita akan ambil nih hikmahnya teman-teman dengan profesinya Mbak Sri sebagai pengusaha gitu ya Mbak, karena ternyata setelah ngobrol gitu kan, Mbak Sri ini dulu daftar hajinya luar biasa dalam kondisi justru lagi berhutang gitu ya Mbak. Iya, Masya Allah. Ya, itu yang akan kita bahas. Begitu Ustadz, baik. Ya, nah, alhamdulillah. Silakan lanjut. Sri, baik, langsung aja Mbak Sri, karena kita waktunya singkat kan, hanya kurang lebih 1 jam. Mbak Sri bisa nggak ceritakan? Dulu Mbak Sri waktu daftar itu kalau nggak salah di tahun berapa Mbak? Saya daftar haji di Januari 2013. 2013. Iya. Iya. Dan katanya waktu 2013 itu Mbak Sri itu justru usahanya lagi bangkrut ya? Iya. Gitu, apalagi bangkrut bahkan
ada di titik minus ya, bukan lagi di titik nol tapi di titik minus itu gitu loh. Jadi Masya Allah banget, penuh dengan pertolongan Allah gitu Mbak. Jadi sebelum 2013 lagi masa jaya-jayanya ya Mbak? Jadi 2010 itu orang tua sakit, kemudian kita berusaha ekspansi usaha, tapi saat ekspansi usaha itu justru malah dibalik keadaannya sama Allah dan kita malah bangkrut, boleh dibilang seperti itu. Tapi qadarullah di tahun 2013 justru saat dalam kondisi terpuruk itu gitu, merasa panggilan untuk berangkat ke Baitullah itu semakin besar. Mungkin ini juga karena doa orang tua, khususnya ibu saya almarhum. Jadi waktu itu ibu saya mendorong untuk segera berangkat haji. Dan saya jawab, insya Allah mohon doanya Bu, karena waktu itu saya pikirannya boro-boro buat bayar DP haji gitu loh. Buat membayar karyawan aja kadang-kadang masih cari pinjaman kesana sini gitu. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, berkah doanya orang tua saya, dalam hal ini ibu saya, dari pihak keluarga dekat ada yang meminjamkan uangnya untuk DP haji saya gitu loh. Dan itu sebagai jawaban dari doa saya atas penyesalan saya yang sebelumnya pernah merasa dipanggil atau diundang Allah, justru saya mengabaikan undangan Allah itu gitu. Jadi sebenarnya udah ada mungkin terbersit pengen berangkat haji sebelum daftar tahun 2013 itu gitu. Hanya saja saya mengabaikan dengan alasan yang sebenarnya menurut saya nggak logis kalau kita flashback ke belakang gitu ya. Karena yang beralasan bahwa takut nanti di sana kena karma, merasa banyak dosa sehingga tidak layak untuk berangkat. Nah itu Mbak Sri, gitu, Mbak. Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan. Sebelum Mbak Sri banyak hutang di 2013, jadi pada saat memang keuangan dalam kondisi mampu, kenapa sih nggak tergerak untuk langsung daftar Mbak gitu? Kan gampang banget tuh ya sebelum bangkrut itu kan gampang banget untuk daftar gitu. Kenapa Mbak Sri nggak tergerak gitu Mbak untuk daftar? Ya itu harusnya saya tidak mengabaikan undangan Allah gitu ya. Tapi penyesalan inilah yang belakangan akhirnya dirasakan gitu. Maksudnya saat ya Allah justru saat berkemampuan, kenapa hati ini mengabaikan gitu maksudnya. Tapi di saat engkau uji dengan ujian ini, justru begitu besarnya, begitu rindunya, ingin engkau undang ke Baitullahmu gitu. Jadi dulu mengabaikannya bahwa udahlah nanti aja gitu maksudnya. Kayaknya saya belum layak deh naik haji atau beribadah haji gitu. Soalnya aduh masih banyak dosa, terus berpikir bahwa nanti masih ada kemungkinan kemampuan materi gitu loh maksudnya. Padahal belum tentu kan gitu loh, belum tentu kita masih diberi umur oleh Allah, belum tentu juga kita masih diberi kemampuan dalam hal harta oleh Allah gitu. Dan justru itu semakin hasrat berangkat haji setelah flashback kemarin mengabaikan undangan Allah itu jadi Masya Allah jadi berupa hampir tangisan-tangisan. Nah, Mbak Sri, punten. Belum layaknya merasa belum layak itu belum layak apa Mbak? Padahal dari sisi keuangan pada saat belum bangkrut nih ya, udah ada gitu kan. Terus dari sisi kesehatan juga udah. Apa karena mungkin nih ya, apa karena merasa aduh ngajinya belum pinter? Gitu. Iya bisa. Satu sholatnya belum ngerasa khusyuk, belum baik gitu maksudnya. Terus ngajinya belum pinter, ibadahnya juga kayaknya masih banyak alepaknya ke Allah gitu. Aduh kayaknya saya nggak pantas aja gitu naik haji ntar deh gitu. Terus yang dibayangin lagi kan
khawatirnya dengar sana sini gitu, bahwa nanti kalau di sana tuh kalau orang yang banyak dosa kena karma gitu loh, maksudnya tuh bakal langsung dibalas sama Allah. Cerita-cerita itu tuh lumayan mempengaruhi psikologisnya saya gitu loh, maksudnya waktu itu. Padahal kan nggak begitu juga ya gitu, maksudnya kan kita tahu Allah itu maha pengampun gitu loh, Allah maha pemaaf. Bahkan saat kita begitu banyak melakukan dosa, satu kali kita melakukan kebaikan, itu Allah mengingatnya yang baiknya gitu. Bukan Nah ini nih, banyak dosa itu gitu benar. maksudnya. Ini nih Mbak, ini sebenarnya bukan cuman basi nih. Ini sekarang saya pengen ke Ustadz Mulyadi nih, Ustadz. Ya, Jadi memang di MQ Travel Ustadz, beberapa customer service kami juga sering nih ngobrol ringan gitu ya. Yang bikin salah satunya para calon jamaah ragu untuk daftar haji, itu gitu Ustadz, merasa tidak layak gitu. Belum bisa ngajinya, sholatnya masih bolong-bolong, baca Qurannya masih belum fasih gitu. Terus pengetahuan agamanya masih ini atau belum berjilbab lah atau lain-lain. Itu sebenarnya anggapan seperti itu Ustadz, itu dipandang dari sudut agama gimana sih? Itu termasuk bisikan setan bukan sih Ustadz sebenarnya kayak gitu? ya baik. Ya ini menarik betul ya, rata-rata mungkin perasaan yang disampaikan Basri tadi juga banyak dirasakan ya oleh sebagian calon jemaah haji. Saya layak enggak? Saya ngaji aja belum lancar, ilmu aja masih sedikit, gimana mau berhaji begitu. Harus dipahami pertama bahwa haji ini undangan Allah. Dan kalau semua harus ngajinya fasih dulu, harus paham ilmu Islamnya banyak dulu, nggak akan bisa berangkat nantinya. Kalau perasaan itu muncul di antara kita semua, nggak akan bisa berangkat. Tapi Masya Allah ya, pengalaman selama ini ya Mbak Dewi, ternyata yang berangkat haji memang beragam. Yang sudah berilmu ada, yang sudah paham ilmunya banyak, tapi banyak yang juga masih awam, masih belajar, masih belum bisa. Tapi kalau Allah menghendaki mengundang, Allah menghendaki datang ke rumahnya, ke Baitullah, ya datang saja. Diundang oleh Allah. Nah, nanti hikmahnya adalah pulang haji semangat belajar, semangat memperbaiki diri, semangat memperbaiki akhlaknya, semangat memperbaiki ibadahnya. Itu cara Allah untuk mengundang hambanya. Ya. Namun tentu saja undangan itu harus ada ikhtiarnya. Nah, seperti tadi Basri ya, daftar gitu ya. Kemudian selain daftar juga mempersiapkan diri, nantinya ada manasik dan seterusnya. Ini adalah bagian dari kita menyempurnakan ibadah kita. Jadi jangan sampai kemudian nunggu layak dulu, saya ilmu juga masih dangkal, dan nggak belajar lagi gitu ya. Merasa masih dangkal tapi nggak banyak belajar ya. Nah ini Ustadz, satu lagi Ustadz. Tadi selain kelayakan, kadang suka ada takut karma Ustadz. Jadi misalnya gini, itu nanti katanya kalau haji semua kejelekan kita atau kita pernah lakukan keburukan akan dibales nih di tanah suci. Itu benar nggak sih Ustadz kayak gitu? Terus gimana ya menghilangkan rasa ini takut itu? Bisa benar bisa tidak, bisa benar bisa tidak itu begini ya. Pertama, haji itu miniatur kehidupan sebenarnya. Miniatur kehidupan. Bagaimana kehidupan di dunia, kemudian nanti di akhirat. Kita kan diajarin tuh bagaimana hikmahnya. Di antaranya ketika memakai kain ihram, seperti kita pulang kepada Allah, seperti kita kembali kepada Allah pada saat kita berkumpul di Muzdalifah, berkumpul di Arafah, seperti kita nanti kumpul di padang mahsyar. Itu persingkat kehidupan, sehingga bisa saja memang ada orang-orang yang menemukan hikmah dalam kehidupannya, kekurangannya, kesalahannya pada saat di sana Allah perlihatkan. Tujuannya apa? Supaya benar-benar tobat. Dan memang orang haji itu, ini janji Allah ya, yang Rasulullah sampaikan, yukaffiru dzunub, orang berhaji itu akan diampuni dosa-dosanya. Jadi pulang haji kayaumin waladatu ummuhu, bagaikan seorang yang lahir dari perut ibunya, dosanya diampuni.
Nah, jadi jangan takut karma ya, seperti yang tadi pertanyaan. Oh, takut saya nanti dibalas, saya si pelit di sini, nanti takut di sana dipelitin, di sini sempat nyakitin pembantu, nanti jangan-jangan di sana disakitin juga. Nah, tidak semua. Kalau semua kemudian harus seperti ini, waduh, masya Allah. Jadi haji itu ajang pembalasan nantinya. Justru sebaliknya, nggak usah takut gitu ya Ustaz ya. Nggak usah takut. Ini justru kasih sayang Allah di sana itu lebih banyak nikmatnya. Adapun mungkin 1-2 yang pengalaman ketika di sana pengalamannya kejadian, itu boleh jadi Allah ingin memperlihatkan kekurangan dirinya untuk dia tobati selama di sana. Jadi beruntung dan tidak semua, sekali lagi ya, ini pengalaman mungkin 1-2 orang, tapi kadang-kadang membuat yang belum berhaji jadi stres duluan. Aduh, takut dibalas gitu ya, takut kena karma dan sebagainya. Begitu. Baik, kembali lagi ke Mbak Sri nih. Mbak Sri kan udah tuh di 2013 akhirnya katanya punya hutang banyaklah sekian M gitu ya Mbak. Sekian M lah gitu sebagai pengusaha SPBU. Nah, terus apa sih Mbak? Terus katanya justru di tahun 2013 itu Mbak Sri ingin daftar haji. Nah, apa sih Mbak di poin itu, di titik mana gitu yang tiba-tiba bikin aduh kok pengen ya daftar haji, bahkan sampai katanya uangnya untuk daftar haji adalah uang pinjaman kan Mbak tadi ya? Iya, nah, betul. Itu apa Mbak yang bikin Mbak Sri pada kala itu ada titik balik ingin daftar walaupun dengan berhutang gitu? Diawali sama rasa penyesalan bahwa saat berkemampuan justru mengabaikan panggilan Allah, terus timbul rasa bersalah dan akhirnya memohon kepada Allah, ya Rabb, Engkau tuh maha mampu, Engkau maha kaya, Engkau nggak mengundang yang mampu, karena waktu itu ternyata saya aja saat berkemampuan malah tidak terjadi undangan Allah itu gitu. Tapi saat ini ya Allah, di saat saya tidak diberi kemampuan dalam harta oleh Engkau, tolong bantu agar saya bisa mewujudkan impian saya dan bisa berangkat ke Baitullah gitu loh. Dan disupport sama orang tua, sama ibu gitu loh. Ibu bahkan sampai itu udah sampai mau nganter daftarnya, terus udah gitu mencari pinjaman gitu adanya ibu. Ternyata alhamdulillah ada keluarga dekat yang dengan kerelaan hatinya, semoga Allah memuliakan beliau meminjamkan uang untuk DP yang 50% ya waktu itu, 50%, dan uniknya DP 50% itu kemudian nggak lama Allah ganti. Dalam tahun yang sama saya sudah bisa menyelesaikan pinjaman buat DP haji itu, alhamdulillah. Masya Allah gitu. Jadi untuk daftar hajinya kayak 2013 itu kalau $4.500 kurang lebih sekitar 50 juta lah ya Mbak ya. 50 juta lah kurang lebih ya. Untuk seorang pengusaha pom bensin gitu ya, 50 juta itu sebenarnya kecil. Betul ya Ustadz ya? Harusnya. Tapi pada saat harusnya. Nggak tahu saya kecil. Bener. Tapi pada saat itu justru nggak punya gitu ya, bahkan sampai berhutang untuk bayar DP haji gitu kan. Iya, DP haji gitu. DP hajinya berhutang, buat bayar karyawan pun berhutang gitu. Tapi ternyata setelah membayar DP haji dengan berhutang, Allah kasih kemudahan ya untuk melunasinya, nggak sampai 1 tahun. Nah, ini saya mau kembali ke Ustadz Mulyadi nih Ustadz. Ada tadi kalimatnya Mbak Sri menarik banget Ustadz, bahwa memang betul nggak sih Allah itu tidak mengundang mereka yang mampu secara finansial. Tadi Mbak Sri itu kalimatnya gini, ketika gitu kan dia mampu secara finansial justru Allah tidak ngundang gitu. Nah ketika secara finansialnya sudah bangkrut, berhutang gitu, justru tergerak dan Allah undang untuk membayar DP Ustadz. Jadi haji ini disebut misterius kah gitu atau apa sih Ustadz istilah yang tepat untuk haji ini Ustadz? Ya bukan misterius ya. Kalau misterius mah nggak ketemu nanti. Jadi haji ini mutlak satu-satunya yang mengundang dan penyebab seorang berangkat haji itu mutlak karena undangan Allah.
Itu yang harus kita yakini ya. Dan cara Allah ngundang beragam. Ada yang dibayarin orang tua, dibayarin anaknya ya. Ada anak dipongkosin orang tuanya, ada karyawan diberangkatkan oleh kantornya, ada orang yang dapat hadiah. Itu cara Allah saja. Makanya kalau di kita kan banyak istilah haji ya, ada Haji Abidin atas biaya dinas, Haji Wahyu sawah payu, jadi sawahnya kejual berangkat haji, Haji Mansur karena halaman digusur bisa berangkat haji. Kalau Mbak Sri haji apa Ustadz? Hajinya berhutang soalnya. Haji SPBU nampaknya. Bahkan ada haji kosasih, ongkos dikasih gitu ya. Ada juga Hajah Halimah tuh. Hajah Halimah ya, berangkat sampai ke Halim balik lagi ke rumah. Itu mah nggak jadi ya, cuma nganter doang. Tapi sebenarnya yang terpenting dari haji ini kan bukan bukan istilahnya tadi ya. Itu cara Allah mengundang. Tapi yang terpenting adalah kita bisa sampai ke sana, ibadah ke sana, dan pulang membawa haji mabrur. Ini yang terpenting ya. Cara Allah ngundang beragam, betul beragam ya. Ada yang karena justru dikasih kesulitan dulu, dikasih lilitan utang, dikasih masalah berat, baru akhirnya dia tergerak berangkat. Karena kalau nggak digitukan mungkin nggak berangkat ya. Karena hartanya banyak, takut perusahaan bangkrut, coba ngurus perusahaan aja. Allah bangkrutkan dulu, akhirnya dia berangkat, pulangnya bagus lagi itu, Allah berikan lagi, Allah balikin. Dan ternyata bagian dari bentuk kasih sayang Allah. Nah, tinggal memang kita ini kadang-kadang nggak nyadar ya, harusnya ya memang bukan ini ya, itu rahasia Allah betul. Artinya kita bisa ketemu hikmah itu setelah kejadian. Gitu ya, iya, yang betul, kan tahunya sekarang setelah kejadian. Ya, dan hikmahnya bisa kita gali malam ini gitu. Ya. Ini nih yang saya mau tanya lagi sama Mbak Sri. Tadi Mbak Sri sebut kayaknya ibu itu salah satu faktor yang penting banget ya. Sampai mencarikan pinjaman untuk membayar uang muka gitu. Itu apa sih Mbak yang paling diingat dari pesan ibu untuk berhaji itu Mbak? Ada nggak? Apa motivasi dari beliau gitu yang menggerakkan Mbak Sri? Pesan ibu gini, kemarin waktu diberi kemampuan, kamu beralasan gak berangkat haji karena ABC tadi gitu ya, yang belum layak, yang takut karma, yang sibuk ngurusin usaha mungkin gitu, dan terus akhirnya Allah coba sekarang, Allah uji dengan jatuhnya perusahaan gitu. Sekarang udah niatin aja haji, belum tentu kamu nanti masih dikasih umur sama Allah setelah ujian yang kemarin, masalah harta. Sekarang usia belum tentu juga ada masih ada umur besok, lusa, bulan depan atau tahun depan. Sudah segeralah berdaftar. Terlepas nanti misalnya kita sudah daftar kemudian Allah memanggil kita, gitu loh maksudnya. Insya Allah niatnya sudah sampai karena Allah sudah melihat ikhtiar kita, kesungguhan kita bahwa ya Allah ini saya niat berangkat haji menunaikan undanganmu gitu loh ke Baitullah. Jadi yang Allah lihat tentunya kesungguhan kita gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita nggak daftar-daftar, Allah pun melihatnya nggak sungguh-sungguh ini gitu maksudnya. Betul itu. Saya kan mungkin salah satu contoh yang tadinya diberi kemampuan kemudian tidak diberi kemampuan, tapi masih diberi Allah umur. Bagaimana misalnya sudah tidak diberi kemampuan terus tidak ada umur gitu maksudnya. Jadi kan semakin menyesal kalau misalnya saat kita diberi kemampuan tidak segera menyegerakan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai wujud ikhtiar kita gitu loh. Betul banget Mbak. Jadi sebenarnya uangnya udah ada, kita nggak segerakan daftar gitu ya dengan berbagai alasan. Nggak taunya umur nggak ada, Masya Allah. Nah ini pas banget nih Ustadz Mulyadi minta bantuan Kang Apip, boleh tayang salah satu video dari AA Gim tentang bagaimana sih harusnya kita gitu memanfaatkan waktu yang masih ada ini kalau Allah sudah kasih kecukupan yang insya Allah akan memotivasi kita untuk berhaji. Kang Apip boleh dibantu tayangnya. Baik, Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Saudara-saudaraku sekalian, sungguh beruntung jikalau hidup yang cuman sekali dan sebentar ini kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Sesudah rukun iman, syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Apalagi sekarang kita dengar yang wafat begitu banyak, orang-orang yang kita kenal, yang dekat, dan sangat boleh jadi kita pun akan mendapat giliran untuk pulang. Oleh karena itulah, segera niatkan untuk bisa berangkat haji, dan bagi yang mampu, ayo mulai mendaftar. Allah melihat kita bersungguh-sungguh mendaftarkan diri, daripada membeli barang-barang yang tidak bisa dibawa ke akhirat nanti. Lebih baik uangnya kita daftarkan, sehingga kita dicatatkan sudah berniat dan sudah berikhtiar. Berangkat atau tidak itu adalah ketentuan Allah, tetapi jikalau sudah menyempurnakan niat dan ikhtiar, tentu berbeda perhitungan kita di sisi Allah ketika ajal menjemput. Mudah-mudahan penyemangat ini membuat kita lebih semangat untuk menyempurnakan. Tidak ada lagi hutang andai kata kita sudah diberi kemampuan oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita semua menjadi hajah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, ya Allah. Ustadz, kalau kita dengar talbiyah seperti itu ya Mbak Sri ya, mengingat suasana haji itu kayaknya emang beda banget. Aduh, jadi gimana Ustadz? Tadi pesan AA salah satunya memang betul, kita nggak tahu kapan usia kita itu akan berakhir gitu ya. Kalau memang kita dikasih kecukupan rezeki nih Ustadz, haji itu jadi prioritas sebatas mana sih Ustadz gitu? Ya, baik. Dan Jadi, apa satu lagi yang saya ditanyakan Ustadz, apa hukumnya ya Ustadz? Kalau kita sudah diberi kemampuan secara finansial gitu, tapi kita tidak menyegerakan untuk mendaftar haji, gitu. Masih seperti yang tadi AA sampaikan kan, membeli barang gitu, membeli barang yang sebenarnya barang itu kalau dikumpulkan atau mungkin sekali beli barang itu bisa gitu untuk daftar haji, tapi kita belum tergerak, itu hukumnya gimana Ustadz? ya, jadi yang pertama dulu ya, kaitan dengan niat. Jadi kita penting sekali memperhatikan niat, karena niat ini akan menjadi panduan amal kita. Jadi amal kita akan sampai kepada kita, amal kita sampai kepada Allah ya, menjadi amal catatan bagi kita kalau adanya niat ya, bahwasanya tidak mungkin satu amal itu kecuali sudah didahului oleh niat. Nah, berhaji itu diawali dari niat ya. Kalau tidak punya niat sama sekali, keinginan sama sekali, tentu tidak akan pernah bisa haji, kan begitu. Itu satu. Kemudian niat ini juga memang satu syarat nih, perbedaan ibadah haji dengan ibadah yang lain ya. Haji itu sekali seumur hidup kewajibannya, dan yang kedua, haji itu ada syaratnya adalah man istata'a ilaihi sabila. Atau dalam hadis itu, ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau sanggup di dalamnya. Haji itu bagi orang yang sanggup melaksanakan. Artinya ada kekhususan. Ketika sholat nggak ada pilihan, ya mau sanggup, mau yang mampu, mau tidak, dia harus sholat. Ketika puasa, memungkinkan kita juga semua puasa. Ada yang tidak sanggup, 1-2 yang sakit, yang perjalanan bisa dibayar di waktu lain. Tapi haji kekhususannya adalah sanggup di jalannya. Nah, sanggup di jalannya ini para ulama mewarnai salah satunya adalah sanggup secara finansial, karena tidak bisa berangkat ke sana jalan kaki ya, dari Indramayu jalan kaki kan tidak mungkin ya. Harus ada dari Indonesia pakai pesawat, di sana harus nginep, harus makan, terus seterusnya. Yang ditinggalkan jangan kelaparan, yang ditinggalkan jangan begitu saja terlantar, maka termasuk syarat syarat yang harus disiapkan. Nah,
Pertanyaan kedua tadi ya Mbak Dewi, bagaimana kalau dia mampu dan tidak berhaji? Tentu hukumnya berdosa ketika dia sudah masuk kepada kategori yang mampu tapi nggak berhaji. Nah, jadi bagi yang sudah mampu nih, misalkan tadi harus bayar DP dulu sekian, untuk DP-nya ada, untuk berangkat ada, maka dia harus mulai mendaftar berangkat. Adapun kemudian berangkatnya harus menunggu karena kuota, harus menunggu karena waktu, itu lain hal. Ya, tapi bagi yang mampu, dia terkena kewajiban. Karena haji ini wajib rukun Islam. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menjadi wajib, dan wajib itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan berpahala dan kalau tidak dilakukan berdosa. Nah, jadi hati-hati nih kalau misalkan ada yang dia sanggup, uang ada, harta ada, tapi nggak mau berangkat. Pak, kenapa belum berhaji? Ah, nanti aja lah. Nah, gimana perusahaan kalau saya berangkat nanti nggak ada yang ngurus. Padahal Bapak nggak ada pun perusahaan mah tetap ada, insya Allah ya. Dan masih banyak yang mau ngurus sebenarnya ya. Nah, jadi ini harus memahami bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Maka bagi seorang Muslim, karena itu kewajiban, nggak ada pilihan. Kalau sanggup, mampu, maka berangkat. Bagaimana caranya? Ya mulai dari daftar, mulai dari niat. Kalaupun tahunnya, tentu ada tahun takdirnya yang lebih tepat bagi kita. Tapi mendaftarnya, kemudian belajarnya, kemudian mempersiapkan diri, itu bagian dari hal yang penting yang kita lakukan sebelum kita berangkat pada waktunya. Begitu Mbak Dewi. Baik Ustadz. Jadi segerakanlah bagi yang sudah diberikan kemampuan secara finansial gitu ya Ustadz ya. Jadikan prioritas untuk segera mendaftar haji. Balik lagi ke Mbak Sri nih. Mbak, jadi setelah 2013 minjem uang gitu ya Mbak, ngutang untuk daftar haji. Akhirnya lunasnya tuh kapan Mbak? Lunas DP hajinya itu? Lunas pemberi DP hutang ini. Itu kayaknya sekitar 6 bulan setelah daftar. 6 bulan setelah daftar bisa lunas ya Mbak ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Itu jadi, maksudnya rezekinya datang aja atau gimana Mbak? Bisa 6 bulan langsung lunas gitu? Iya, Masya Allah ya. Kadang Allah, kita nggak perlu, ini yang kadang-kadang manusia itu berpikir saat kita mau melunasi hutang, mikir gitu ya, dari mana kita caranya bayar hutang gitu loh. Sedangkan pendapatan dihitung sekian, ini sekian. Padahal Allah kan pemilik kerajaan langit dan bumi gitu ya. Kita nggak perlu mikir cara Allah seperti apa gitu maksudnya. Ternyata Allah mudahkan dengan meningkatnya omset, bertambahnya margin keuntungan, dan alhamdulillah gitu maksudnya dari situ akhirnya saya bisa melunasi yang wajib utama dulu adalah melunasi DP itu gitu loh maksudnya biar DP haji. DP haji biar semakin Allah kasih kemudahan. Saya nggak mikir bayar hutang yang lain-lain dulu, bayar hutang DP haji dulu gitu. Terus kemudian kesananya dan semakin Allah berikan kemudahan gitu. Sampai saat sebelum saya berangkat, alhamdulillah justru hutangnya Allah lunaskan gitu sebelum berangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Mbak Sri berangkat 2018 haji, itu utang yang MM-an itu udah lunas gitu ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi justru ketika sudah mendaftar haji, eksponensial ekonominya, Allah buka rezekinya yang luar biasa kerannya ya. Dan saya dengar juga sambil menunggu haji itu 2013 sampai 2018, Mbak Sri malah sempat umroh ya beberapa kali. Iya, sempat umroh beberapa kali. Karena menahan kerinduan itu haji gitu ya. Tapi umrohnya malah belum sama MG Travel. Kalau haji sih udah dicatat, diniatkan pengen banget hajinya bareng MG Travel, pengen bareng sama Agim gitu. Gitu ya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan insyaallah. Itu yang menarik Mbak Sri. Maksudnya setelah Mbak Sri daftar justru malah ekonominya meningkat gitu ya, rezeki kayaknya dibuka kerannya sama Allah gitu ya, dan bisa umroh beberapa kali gitu, bukan cuma satu kali kan. Kemarin Mbak Sri sempat cerita di tahun 2014 kalau nggak salah, 15, hampir setiap tahun malah bisa umroh gitu ya, dan hutang lunas gitu ya. Itu kita harus tanya Ustadz nih,
Gimana tuh Ustadz secara logika duniawi gitu ya, malah keran rezeki dibuka Ustadz ketika sudah mendaftar haji, yaitu justru yang umroh lancar hampir setiap tahun, hutang yang sekian M lunas sebelum berangkat haji, itu salah satu akibat, bukan akibat ya. salah satu petunjuk Allah apa gimana Ustadz? Ya, betul. Mungkin ada penjelasannya. Baik. Ya, kita kadang-kadang kan pakai logika kita ya, yang beda dengan kekuatan dan pengetahuan Allah gitu. Kita kadang sering menghitung, ya boleh saja menghitung-hitung secara matematis gitu ya, tapi hitungan kita juga menurut sangat terbatas. Nah, justru Allah itu setelah menguji kita nanti akan memberi kemudahan. Jadi ayatnya jelas, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kesulitan tuh, susah ya, hutang berat sebagainya. Tapi begitu Allah bukakan kerannya, Allah lancarkan, akan lancar. Itu sehingga satu ya yang kita tanamkan bagi seorang muslim adalah kita harus yakin betul bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menggelontorkan, tapi Allah juga yang menahan. Wallahu yarzuqu liman yasha wa yaqdir. Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah yang menahan. Nah, di sini ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita ditahan, tetap sabar dan bergantung kuat kepada Allah. Ketika kita diberi, maka kita bersyukur. Nah, dalam bentuk syukurnya adalah ini, syukur nih, ya Allah titipkan kepada saya rezeki, harta, maka mendaftar haji, bagian dari mendekat upaya ibadah kepada Allah. Jadi Allah itu akan senang, Allah akan terus memberi kepada kita, kalau apa yang Allah titipkan kepada kita, kita jadikan jalan dekat kepadanya. Ya, ayatnya sering kita dengar ya, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Ketika kita gunakan harta yang dititipkan, kesehatan yang diberikan itu untuk jalan mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan tambah lagi. Tapi kalau digunakannya kepada yang baik, yang buruk, yang tidak benar, yang tidak disukai Allah, mungkin saja masih punya harta, tapi tidak membuat tenang, tapi membuat gelisah, tapi justru membuat jauh dari Allah, maka di situ itu azab. Nah, ini menjadi panduan nih buat kita semua ya, yang belum haji misalkan, jangan sampai kemudian kita diberi harta, tapi kita lupa kepada yang memberi harta. Kita diberi harta terus bertambah, terus banyak, tapi nggak membuat kita tenang. Hati-hati, dalam bahasa Quran namanya istijrad. Ya, istijrad itu kalau orang Sunda bilang nyungkun. Ya, nyungkun itu dikasih, tapi tidak dikasihnya, tapi tidak untuk jadi kebaikan gitu. Nah, itu bahaya. Ada orang yang mudah berbuat buruk, mudah berbuat maksiat, lancar untuk berbuat dosa. Itu hati-hati, itu bahaya. Justru kalau berbuat buruk kita langsung ditegur, kalau berbuat salah kita langsung diingatkan. Nah, ini yang kemudian orang yang beriman ciri. Nah, begitu, Bu Dewi. Baik Ustadz. Nah, itu Masya Allah. Jadi memang harus benar-benar niat nih. Saya mau kembali lagi ke Mbak Sri. Jadi ketika 2018 sekarang kita sudah masuk ke momen hajinya Mbak. Ketika 2018 akhirnya diundang sama Allah, rasanya gimana Mbak? Aduh, Mbak Dewi tahu sendiri ya. Kayaknya lihat foto-fotonya, mata itu kayaknya nggak bengkak deh. Mata bengkak terus ya. Kalaupun misalnya ada ujian di sana dari Allah, ya seperti yang A'a ajarkan bahwa terima ujian itu gitu loh, maksudnya. Kita ke toilet dapat toiletnya yang kotor, jangan marah-marahan gitu loh. Ya udah bersihkan aja toilet itu gitu loh. Dan saya ngalamin itu Mbak. Waktu di Mina, pertama datang ke Mina, ketemu dengan toilet yang kotor karena berjuta-juta orang kan gitu ya tentunya. Terus ingat pesan AA, ya udah bersihkan gitu loh. Setelah itu Mbak, Masya Allah, setiap ke toilet dapat toilet bersih terus, dapat ke toilet bersih terus. Karena setelah kita membersihkan toilet lillah gitu ya, karena Allah. Terus sama Allah tiap masuk toilet bersih, tiap masuk toilet bersih. Allah. Terus banyak banget orang yang bantu di sana.
pernah ketinggalan rombongan, tapi terus dituntun, oh di sebelah sana itu kayaknya teman-teman MQ Travel gitu maksudnya. Jadi di sana pastinya ujian ada, karena Allah juga kan pasti menguji kita gitu loh. Jadi jangan takut sama ujian Allah, kembalikan lagi ke Allah, minta tolong lagi ke Allah. Insya Allah Allah akan kasih jalan terbaik buat kita menjalani ujian itu gitu. Maksudnya bahkan waktu di Mina, waktu di Arafah, sebelum kita berdoa bersama itu, saya sempat telepon ibu saya, Mbak, dan mengucapkan terima kasih pada ibu gitu, sampai ibu mau doa apa di sana, ibu bilang ibu bahagia banget kamu ada di sana. Gitu. Nah, nih saya nih mau share screen sebentar nih Mbak Sri. Nih di 2018 ya. Ini ya. Ini ketika pertama kali kita lihat Ka'bah ya Mbak Sri ya, ada Mbak Sri di depan gitu. Padahal Mbak Sri itu bukan pertama kali loh melihat Ka'bah gitu kan, sudah pernah umroh beberapa kali gitu ya Mbak. Apa sih Mbak yang bikin nangis terseduh-seduh? Saya tuh inget banget tuh Mbak Sri sampai nangis terseduh-seduh di saat itu. Apa Mbak bedanya haji dengan umroh yang udah beberapa kali Mbak Sri rasakan? Di umroh-umroh yang sebelumnya itu justru doa saya adalah, ya Allah, sebelum Engkau memanggil hambamu ini gitu loh, izinkan saya untuk bisa menjalankan kewajiban saya yang satu ini gitu loh, yaitu ibadah haji. Walaupun udah umroh rasanya masih kurang kalau belum menjalankan ibadah haji. Jadi makanya waktu justru saat haji itu air mata lebih deras dibandingkan saat umroh. Artinya saya sampai juga di sini gitu loh Mbak. Bahkan waktu itu pernah di saat sholat Isya, inget banget itu waktu itu saya memang ditemenin sama yang waktu itu bareng Mbak Rita kalau nggak salah, itu sampai lagi sholat yang di depan multazam, di bagian perempuan, bagian ahwat, tapi itu tahu-tahu kedesak-desak dan sempet agak jatuh gitu loh maksudnya. Tapi alhamdulillah saya berpikir, ya Allah, kalaupun misalnya umur saya di sini saya ikhlas gitu. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah masih izinkan saya kembali ke orang tua saya dan ke keluarga saya. Semoga Allah kirim, semoga Allah jadikan haji yang mabrur. Amin. Amin ya Allah. Jadi memang ya luar biasa pengalaman berhaji itu. Ustadz, ini kembali nih Ustadz, bedanya umroh sama haji. Itu kan momentumnya itu momentum di Arafah ya Ustadz ya. Sebelum ke Ustadz, saya mau tayangkan dulu video MQ Travel Haji 2019, haji sebelum pandemi Ustadz. Itu ketika kami lagi ada di Arafah bersama Aagim. Minta bantuan Kang Apip untuk tampilkan videonya, Kang. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Alhamdulillah sahabatku sekalian, di Arafah sekarang turun hujan, Masya Allah. Ini tanda-tanda luar biasanya mustajab. Doa terbaik adalah doa di Arafah, dan hujan adalah salah satu tanda mustajabnya doa. Masya Allah Ustadz, kangen Arafah ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tayangan 2019 Ustadz, ketika tim MQ Travel, sahabat MQ Travel haji di Arafah. Nah, saya tadi baca hadis yang tertulis di situ jadi ikut merinding Ustadz. Pada saat hari Arafah Allah turun gitu kan ke bumi untuk gitu membanggakan mereka yang berwukuf. Ustadz bisa jelaskan nggak ke kami nih yang masih awam banget, maksudnya hari Arafah itu apa, sampai sebegitu spesialnya bagi Allah gitu untuk para mereka yang sedang wukuf gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Iya betul ya.
Jadi Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau bicara haji pasti identik dengan Arafah. Kalau tadi mungkin Basri pernah umroh dan pernah juga haji, apa yang paling membedakan? Karena ada wukuf Arafah ya, merupakan rukun yang utama, kita tahu itu. Yang kedua, seperti hadis tadi ya, riwayat Imam Baihaqi diantaranya, juga riwayat Imam Bukhari, bahwa ini adalah saat yang paling mustajab, satu hari dalam setahun, di mana orang yang berada di dalam teritorial Arafah saat itu diagungkan oleh Allah, diturunkan malaikat yang tidak terhitung jumlah, lebih banyak dari butiran pasir yang ada di seluruh muka bumi ini. Kan susah ya kita ngitung butiran pasir, apa itu yang padang pasir ataupun pasir di pantai begitu. Saking menunjukkan banyak. Inilah tempat yang paling disukai oleh para malaikat, yang malaikat berdesakan turun ke bumi. Kemudian Allah pun berfirman, inilah hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku dengan kusut masai. Kusut masai karena tadi ada debu, ada angin, bahkan hujan tadi kita lihat ya, 2019. Tapi disitulah justru Allah saat membanggakan di kalangan para malaikat, ini hamba-hambaku. Saat Allah melantik menjadi seorang haji yang mabrur, saat Allah menjadikan dia orang-orang yang bersih karena diangkat dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi inilah yang membuat kemudian rindu. Ya kenapa kita yang punya iman, insya Allah, jangankan Mbak Dewi, Basri yang sudah berangkat ya, yang sudah tahu nikmatnya, yang belum pasti sangat ingin, yang sudah pun ingin lagi ya. Kalau diberi kesempatan berangkat lagi. Kenapa? Saking nikmat. Itu satu. Yang kedua, kaitan tadi ya, kenapa menangis berinang air mata. Ternyata Allah sudah menyiapkan ketika seorang melihat Ka'bah, datang ke Arafah, berada di tanah suci. Memang Allah sudah menyiapkan perangkatnya antara hati kita dengan Ka'bah itu ada ketertarikan satu sama lain, seperti magnet ya. Magnet itu kan tertarik antara positif negatif. Ada satu ikatan, atau mungkin saya boleh contohkan seperti halnya radio, ada stasiun radio, ada radio kita. Ya, kalau gelombangnya sama, gitu ya, kalau ketemu gelombangnya, maka akan tertangkap tuh siaran dari radio itu. Nah, ada gelombang yang sama dalam hati kita dengan Ka'bah, yang itu oleh Allah ditanamkan sejak kapan? Sejak dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya, dengan doa ada di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 37, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi kalau tadi Basri menangis, yang lain menangis, itu bukan menangis apa-apa, karena memang menangis terharu, bahagia, nikmat, dan senang. Kenapa? Bertemu dengan yang kita rindukan selama ini. Ya, semua akan rindu, apalagi ya biasanya Mbak Dewi ya, kalau kita bawa jemaah yang pertama kali apalagi, itu udah pasti tumpah tuh air mata. Ya samalah kita misalkan ini aja, kita punya anak, misalkan ya anaknya lama nggak ketemu, kuliah di luar negeri, sebulan lagi mau pulang nelpon, itu udah rindu luar biasa. Seminggu lagi tambah rindu, begitu pulang ketemu, tumpah kerinduan itu. Berlinang air mata, dipeluk berlinang air mata. Nah seperti itulah kerinduan kita kepada Baitullah, kepada Arafah, kepada Tanah Mina, dan semuanya tanah suci, karena ada satu kerinduan yang ditanamkan oleh Allah bagi kita. Nah mudah-mudahan tanaman kerinduan ini jangan sampai lepas nih. Ya, kita jaga terus, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan dengan kekuatan niat kita. Ya, wabil khusus mungkin sahabat-sahabat yang menyimak, yang belum mendaftar, belum berniat, tanamkan niat. Jangan sampai ini luntur, karena Allah sudah siapkan di hati kita dengan Ka'bah ini gelombang dengan sinyal yang sama. Nanti akan ketemu ketika di sana. Begitu. Baik Ustadz, baik. Ini kerinduannya teman-teman yang belum berhaji memang sudah luar biasa, Ustadz.
Sebentar, saya ini mau share screen dulu untuk teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Ini loh, Ustaz. Mbak Sri, ini sekarang lama antrian jamaah untuk Ya mendaftar Allah. untuk berangkat haji ya. Ini yang 15, 16, 17, bahkan ada yang 36 tahun itu adalah haji reguler. Jadi ya Allah, Ya subhanallah Allah. sekali gitu ya. Ya, Yang Masya Allah. daftar usia Subhanallah. 30 gitu. Kalau di Kalimantan Selatan itu nanti usia 66 kalau Allah kasih panjang umur 6 untuk ya. berangkat gitu ya. Jadi kalau Ustadz bilang tadi masalah Iya. kerinduan, memang mereka sudah rindu sekali Ustadz untuk bisa berhaji gitu. Dan khusus untuk haji khusus seperti misalnya pendaftar ke MQ Travel itu perkiraannya pun sudah 7 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mendaftar haji khusus di MQ, itu kami biasanya akan menginformasikan Bapak, Ibu kalau daftar di tahun sekarang perkiraannya sekitar 7 tahun atau 8 tahun lagi gitu. Tergantung nanti kebijakan dari pemerintah bisa berubah, tapi kita harap Ya. bisa tetap sekitar segitu atau lebih dekat gitu ya. Mbak Sri aja kemarin udah berapa ya Mbak? 2013, kemudian berangkatnya 13. 2018, 5 tahun 2018. ya waktu itu antriannya ya. Iya. Dan di masa pandemi ini sudah 2 tahun juga haji itu ditunda keberangkatannya. Nah, walaupun ditunda tapi pendaftaran untuk teman-teman via MQ Travel itu kita bisa online. Saya informasikan sedikit punten ya Ustadz ya. Jadi teman-teman MQ Travel jika ingin mendaftar untuk haji khusus sekarang cukup di rumah aja karena pandemi yang belum berakhir. Kalau memang tidak bisa bertatap muka ke kantor kami di Jakarta atau di Bandung, maka teman-teman bisa dari rumah saja. Cukup dengan uang muka $4.500 atau sekarang itu sekitar 65 jutaan ya sampai 67 juta. Kami akan bantu daftarkan dalam waktu 3 sampai 4 minggu lah paling lama teman-teman udah bisa dapat nomor antrian. Itu nanti bisa via WhatsApp atau via email atau call langsung ke call center kami untuk dibantu panduannya seperti itu. Itu lebih memudahkan Ustadz karena antrian sekarang kan sudah semakin panjang gitu ya. Kalau kita tunggu lagi pandemi berakhir, tunggu bisa beraktivitas normal lagi, bisa ketemu sementara rezeki udah di tangan, itu akan semakin susah. Makanya sekarang sistem online pun oke untuk mendaftar haji khusus. Itu kurang lebih informasi dari MQ Travel. Teman-teman yang mau mendaftar, yuk sekarang semua udah mudah lah gitu. Silakan kontak aja ke call center. Saya mau kembali lagi ke Mbak Sri ini Mbak, karena memang Mbak Sri bintang tamu. Mbak, setelah berhaji di 2018, apa yang Mbak Sri rasakan? Ada nggak perubahan hidup gitu Mbak? Perubahan apalah yang kayaknya kok setelah haji jadi semakin begini ya gitu. Itu bisa nggak di-share ke teman-teman semua Mbak? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga ini nggak jadi ujub. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi justru setelah haji, justru semakin dirasakan kasih sayangnya Allah itu semakin bertambah gitu loh. Tidak hanya dari sisi rizki gitu ya. Terlebih lagi adalah dalam hal merasa yang paling nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun adalah bahwa semakin merasakan kedekatan hubungan dengan Allah gitu. Hati merasa lebih dijaga, tingkah laku juga merasa lebih dijaga, dan Masya Allahnya Alhamdulillah gitu. Allah tuh sungguh maha baik gitu. Jadi jangan pernah takut kehilangan harta buat mendaftarkan haji. Niatkan karena Allah. Saat kita niatkan karena Allah, semuanya akan kembali ke kita. Dan saya justru merasakan banget kebaikan-kebaikannya Allah setelah saya berhaji gitu. Lebih Bahwa tenang Mbak, tidak lebih tadi tenang sebelum, rasanya gitu. Tidak hanya bahwa iya, lebih tenang. Jadi saat menghadapi ujian, nggak mungkin hidup nggak ada ujian, nggak mungkin orang hidup tanpa ujian. Tapi saat kita menghadapi ujian, Allah berikan ketenangan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik, gitu maksudnya. Insya Allah
berkahnya haji adalah bisa dapat ketenangan hidup, insya Allah. Nah, Teman-teman, alhamdulillah. Satu lagi dong Mbak, waktu Iya. haji di bersama MK Travel tuh apa sih yang kita kan suka ada kegiatan tuh Mbak, mesantren kan motonya MK kan mesantren di tanah suci. Jadi setiap hari itu kita ada kegiatan di sana. Sebentar, saya mau tayangin dulu, kayaknya ada deh Kang Apip, pada video kegiatan haji MK Travel nggak yang 2019 kalau nggak salah. Yang 18 dicari belum ada. Boleh tayang Kang Apip? Ini juga untuk kenangan Ustadz Mulyadi kalau jadi pembimbing ibadah. Masya Allah. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي. Nah itu, Mbak Sri juga merasakan hal yang sama ya. Selama di Tanah Suci 25 hari gitu selalu berkegiatan, belajar. Itu ada ilmu yang dibawa nggak Mbak? Ilmu apa sih yang paling nyantol gitu dari MK Travel atau dari AA Gym selama 25 hari kebersamaan setelah itu? Ikhlas. Jadi ya itu tadi salah satu contoh yang paling saya dapat waktu AA Gym kasih ilmu gitu ya, bahwa saat nemu toilet begini atau ketemu makannya nggak cocok atau apa, ikhlas aja bahwa itu rezekinya dari Allah, memang seperti itu gitu loh. Jadi alhamdulillah itu waktu ketemu toilet kotor nggak pindah tempat, tapi bismillah mencoba membersihkan toilet itu, dan alhamdulillah setelah membersihkan toilet itu, saat ketemu toilet yang lain, toiletnya bersih lagi, Masya Allah kan gitu balasannya Allah, bahwa kita melakukan hal yang satu kali baik terus dibalas sama Allah berkali-kali baiknya gitu. Maksudnya itu salah satu ilmu itunya ya yang masih nyantel sampai sekarang ya Mbak ya. Nyantel sampai sekarang, ikhlas. Nah ke Ustadz Mulyadi sekarang nih, Ustadz, pengalaman membimbing sahabat MK Travel saat berhaji kan sudah beberapa kali Ustadz. Selama 25 hari itu ilmu apa sih Ustadz dari MK Travel gitu yang Ustadz biasa sampaikan kepada jemaah yang ingin gitu ada perubahan ketika nanti pulang setelah berhaji Ustadz? Ya, baik, kami di MK Travel ya khususnya juga petugas ya, khususnya petugas dan saya dengan AA yang mungkin lebih banyak bertanggung jawab dari sisi peribadahan, karena ada bertanggung jawab dari sisi manajemen teknis juga, Mbak Rino, Mbak Dewi, dan yang lainnya ya. Nah, sangat ingin memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena haji ini ibadah yang sekali-kalinya seumur hidup. Jadi jangan sampai gagal gitu ya. Kalau yang sekali-kalinya gagal kan sulit bisa diulang lagi. Apalagi tadi antriannya 7 tahun ya, bisa lebih dari 7 tahun. Yang reguler bisa sampai 36 tahun tadi. Nah, jadi kami ingin memberikan yang terbaik supaya benar-benar haji ini memperoleh haji mabrur. Dan syarat mabrur kan 2 ya, niatnya karena Allah dan caranya sesuai dengan Rasulullah. Itulah syarat mabrur diterima amal. Maka sebelum berangkat dengan tagline bahwa ini adalah mesantren di Tanah Suci, kami siapkan kurikulumnya Mbak Dewi ya. Disiapkan kurikulumnya 25 hari ini apa yang diberikan dan ada targetan. Ya memang biasanya kami bagi-bagi tugas dari AA, memang bagian tauhid, bagian manajemen kolbu, saya atau ustadz yang lain yang ditugaskan bagian ilmu fikih dan Al-Quran diantaranya, sehingga ibadahnya benar, karena ibadah itu harus ada panduan fikih, ya panduan fikih dari
Rasulullah yang mengajarkan. Wabil khusus ibadah haji juga diajarkan ibadah-ibadah lain, mulai dari taharah, sholat, dan dipraktekkan di sana semua. Ya, bagaimana tahajud, ya, sholat tahajudnya, baca Al-Qurannya, zikir-zikirnya selama di hotel transit, selama di Mina, selama di Arafah, Musdalifah, membiasakan juga zikir masyurat pagi petang. Ini diberikan ilmunya dan dicoba diriadohkan, artinya amalnya dilakukan, dan semoga mudah-mudahan nanti pulang terbiasa gitu ya apa yang dilakukan ini. Yang kedua juga tadi kalau bagian kami selain AA mengajarkan Al-Quran, karena memang beragam juga, jarang sekali Bapak Ibu punya kesempatan waktu yang sangat longgar, sangat luang untuk belajar 25 hari. Mungkin kalau di Indonesia, wah sibuk bisnis, sibuk kerja, sibuk betul, perusahaan sebagainya. Nah di sana nggak ada pilihan, nggak ada kerjaan lain kecuali ibadah. Sehingga sayang kalau waktu yang 24 jam ini, ya kali 25 hari, 26 hari tidak dimanfaatkan. Nah makanya bagi yang belum bisa baca Quran, insya Allah belajar sama-sama di sana yuk, nanti pulang sudah bisa baca Quran. Yang bacaannya belum lancar, dilancarkan, nanti pulang sudah bisa benar-benar lancar. Yang hafalannya masih sedikit, terutama bapak-bapak kan pulang tuh suka disuruh ngimamin, oh Pak Haji silakan Pak Haji. Nah, jangan sampai kuliah dan kuliah terus gitu ya, sampai dikenal ada Haji perubahan kuliah, lah ya. Haji kuliah. Nah ditambah juga hafalan, ada targetan. Kami juga biasanya buat ini Mbak Dewi mutabah yaumiyahnya ya. Jadi itu latihan harian. Sodakohnya, kemudian sholat-sholat sunahnya tidak terlewat, kemudian juga baca Qur'annya, zikirnya, targetan zikirnya, itu semua sebagai bentuk pelatihan atau pendidikan selama di sana. Harapannya tentu mabrur itu kan artinya dia berubah menjadi lebih baik. Ya, harapannya tentu apa yang diberikan selama pesantren di Tanah Suci, pulang itu diamalkan, dilanjutkan. Ya jangan sampai ya hanya di sana saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya mungkin Mbak Sri juga punya pengalaman bahwa pengalaman yang di sana insya Allah dilanjutkan juga di tanah air. Jadi 25 hari kebersamaan itu ada materi yang terkurikulum ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Nyantri juga. Nyantri beneran ya Mbak Sri ya waktu 2018. Masya Allah ya. Jadi tambah ilmu, tambah baik insya Allah. Baiklah, waktu juga sudah mau habis. Tapi sebelumnya Ustadz ini tadi tentang antrian yang begitu lama gitu ya. Sementara juga mungkin keterbatasan dana untuk mengumpulkan secara keseluruhan karena pasti ada kebutuhan juga. Jadi MQ Travel itu sekarang untuk haji khususnya pendaftaran yang $4.500 itu bisa dicicil, Ustaz. Nah, ini kita akan lihat dari sisi nanti Ustaz bahas sekilas ya Ustaz ya tentang hukumnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita simulasikan uang pendaftaran haji khusus itu kan $4.500 itu sekitar 65 jutaan. Kami memberikan keringanan kalau misalnya teman-teman bisa mencicil selama 10 juta per bulan minimal gitu ya. Oh saya daftar dulu deh ke MQ 10 juta. Kemudian bulan depan 10 juta lagi. Itu kurang lebih dalam waktu 6-7 bulan itu sudah terkumpul insya Allah uangnya. Dan itu akan kami daftarkan. Jadi tanpa bunga nih Ustadz kalau seperti ini gitu kan. Tanpa bunga jadi titip. Istilahnya titip. Nih MQ saya punya 10 juta titip dibelikan dolar misalnya ya. Atau saya punya $500 titip bulan ini, bulan depan titip lagi $500 gitu ya. Itu juga boleh. Sampai mencapai $4.500 itu baru akan kami daftarkan untuk mendapat nomor antrian. Benar. Karena kadang beberapa ujiannya juga untuk kebutuhan sehari-hari yang sebenarnya kebutuhan tersier bukan kebutuhan pokok juga gitu ya Mbak Sri ya. Iya. Pasti ada pengalaman kayak gitu kan. Nah ini itulah kurang lebih yang baru kami launching dari MQ Travel ini dan
untuk mendaftarnya pun sangat mudah. Jadi tahapannya itu adalah silakan nanti kontak ke customer service kami untuk detail informasinya. Cukup lengkapi dokumennya KTP, KK, dan pas foto. Kalau sudah ada full 4.500 silakan bisa ditransfer atau bisa disetor langsung ke kantor. Kami akan bantu proses dan tidak sampai 4 minggu lah. Insya Allah nomor porsinya sudah ada, nomor antrian juga sudah ada. Nah, kembali ke Ustadz Mulyadi nih. Ustadz, tadi tentang cicilan tadi tuh Ustadz, titipan sebenarnya sampai 4.500 itu boleh aja kan Ustadz untuk daftar haji? Boleh, tidak apa-apa. Kalau mazhab Imam Maliki bahkan haji ngutang pun tidak masalah. Sepanjang dia memang punya ada estimasi kemampuan untuk membayar gitu ya. Jadi saya kalau langsung bayar $4.500 belum ada, tapi kalau nyicil misalkan $500 atau mungkin nyicil $100 per bulan saya punya. Nah, kalau misalkan seperti itu kata Imam Maliki itu termasuk yang wajib. Artinya dia punya kemampuan untuk membayar. Itu, cuman jangan sampai kemudian nekat ya, kemampuan nggak ada, penghasilan nggak jelas, kemudian minjem uang dan ngutang. Nah, itu beda lagi ya. Tapi kalau ini kan jadi jelas yang dilakukan oleh MK ini, kalau menurut saya sebuah kemudahan, sebuah cara, bahkan tidak ada yang dirugikan kan. Kalau misalkan tidak ada margin tadi, kemudian juga kalau tidak jadi juga tidak jadi bunga, hangus, kemudian ya tidak ada bunga dan sebagainya. Maka saya kira ini kemudahan yang sebaiknya dimanfaatkan juga gitu ya oleh Bapak Ibu yang berniat untuk haji segera dan memiliki kemampuan ya untuk sesuai kemampuan tadi dan memang sudah punya prediksi untuk membayarnya. Begitu. Baik Ustadz, alhamdulillah. Ya Ustadz, cukup untuk malam ini ngobrol inspirasinya, alhamdulillah sekali. Mbak Asri itu memberi pencerahan, semoga khususnya untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan untuk sahabat yang lain yang menyimak acara ini. Ustadz Mulyadi juga dari sisi agamanya sudah banyak sekali memberi pencerahan, semangat untuk daftar haji untuk yang belum gitu ya. Mbak Sri, ada nggak kata terakhir nih, khususnya bagi para pengusaha atau mereka yang kerjanya memang bukan kerja kantoran ya Mbak, terkait dengan omset, margin yang lagi naik turun nggak karuan gitu, tapi ada keinginan daftar haji, mungkin Mbak Sri ada penutup kalimat terakhir Mbak, silakan. Yang penting dimulai dari niat. Setelah niat, kemudian minta ke Allah bahwa ya Allah, saya benar-benar ingin berangkat menunaikan kewajiban haji sebagai umat Islam, kewajiban rukun Islam yang kelima. Tolong mampukan dan berikan kemudahan. Jadi jangan pernah ragu atau takut buat daftar haji, apalagi sekarang MQ Travel udah ngasih kelonggaran. Itu juga bukti kasih sayangnya Allah lewat MQ Travel loh. Jadi teman-teman bisa mulai mencicil ke MQ Travel untuk bisa dapat porsi haji setelah nanti uang untuk DP-nya terpenuhi sebanyak 4.500 US dollar lagi. Bismillah, niatkan dulu, kemudian minta Allah bantu untuk bisa melunasi DP-nya, dan yakin, hakul yakin, kun fayakun, Allah pasti bantu. Nah betul, itu keyakinannya itu, terima kasih Mbak Sri. Jadi memang kalau saya bilang Mbak Sri modal nekat, tapi nekatnya nekat bismillah gitu ya. Ya. Waktu daftar dulu 2013 Mbak Sri berhutang, tapi bismillah bisa dalam waktu 6 bulan langsung lunas tuh hutangnya Mbak Sri untuk cicilan haji kan. Kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa lagi gitu ya. Dan setelah itu rezekinya benar-benar Allah buka dari keran-keran yang tidak terduga, Masya Allah. Itulah keberkahannya ketika kita sudah memberikan uang kita di jalan Allah gitulah kurang lebih ya. Dan terakhir Ustadz, kita tutup dengan baca doa Ustadz, silakan Ustadz. Kita doakan semua teman-teman yang belum berhaji bisa segera
memantapkan niatnya gitu dan dimudahkan rezekinya. Baik haji reguler juga silakan, kami ada KBIH Darut Tauhid khusus untuk KTP DKI dan Jawa Barat gitu. Atau mau haji khusus juga silakan langsung ke MQ Travel, bisa kontak kami gitu. Kita doakan bersama Ustadz, semua diberi kemudahan. Sekalian ditutup acaranya. Saya atas nama MQ Travel mengucapkan terima kasih untuk semua pemirsa, pada Ustadz Mulyadi, pada Mbak Sri, untuk malam ini yang sudah menyimak. Insya Allah akan ada bincang-bincang lain lagi, dan teman-teman boleh ditulis baik di Facebook, Instagram, atau YouTube kalau ada pertanyaan atau ada masukan apalagi tema yang bisa kita bahas, silakan. Dan Ustadz, silakan Ustadz, kita tutup acara ini. Terima kasih banyak dari MQ Travel. Ya, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga Allah yang menyaksikan kita malam ini menjadikan pertemuan ini penuh berkah dan kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinia wa kulli niyatin sirriyal Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Undang kami ke Baitullah-Mu. Undang kami untuk bisa sujud di rumah-Mu, untuk bisa wukuf di Arafah-Mu. Babit diminamu, sungguh Engkau Maha Kuasa segalanya. Tidak ada yang bisa menghalangi segala kehendak dan irodamu. Undang kami dengan anak keturunan kami, ya Allah. Undang sesering mungkin untuk hadir ke tanah suci-Mu. Ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Mampukan kami, ya Allah. Kuatkan niat kami. Cukupkan rizki kami, cukupkan ilmu kami, sehatkan lahir batin kami, ya Rabb. Duhai Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa amalan salihan maqbula, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Alhamdulillah sahabatku sekalian, di Arafah sekarang turun hujan, Masya Allah. Ini tanda-tanda luar biasanya mustajab. Doa terbaik adalah doa di Arafah, dan hujan adalah salah satu tanda mustajabnya doa.